Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali pemirsa pada Suka TV, pemirsa, penggemar, pencinta Kiai Nusantara, sahabat pada Suka dimanapun berada, kaum muslimin wal muslimah. Alhamdulillah saya siang ini bersama orang yang istimewa buat saya, orang yang tentu akan menjadikan satu hal yang menarik dalam perbincangan ini. Beliau akan bercerita tentang sosok Kiai Haji Syarif Rahmat. Nah, tentu kita sering mendengar, biasanya pendengaran Pak Kiai tidak akan sama dengan apa yang dilihat. Gitu. Ya namanya mendengar kan kadang-kadang kalau anginnya semakin kencang, pendengaran juga ya, gitu. Kurang jelas kan, tapi itu diyakini. Nah, tidak panjang lebar. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Pemirsa, biar tambah menarik dan lebih dekat, mohon izin Pak Kiai memperkenalkan namanya biar pemirsa tahu nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Saiman Abdul Rasid dengan alamat yang asli yaitu Sidrama Kemeranjen Banyumas. Oh, Banyumas. Ketelahnya Sumpjuh. Itu. Pada saat itu ya ini jauh-jauh hari ya. Iya. Saya datang ke sini pada tahun 74. Alhamdulillah di sini ya dengan kondisi yang ada di daerah Wanayasa. Dulunya Wanayasa. Namanya? Wanayasa ini ramai, istimewa, bisa dikatakan pondoknya maju. Pondok pesantren Darun Najah maju. Dan juga PGA waktu itu ada PGA 4 tahun dan PGA 6 tahun. Alhamdulillah sampai saat menjelang tahun 80, nah ya, sampai tahun 80 saya berjumpa dengan yang namanya Ustadz Syarif Rahmat. Waktu itu saya jumpa akrab sehingga ayah Pak Raden Romo dengan ibu itu mengatakan kalau Saiman menang itu tuh. Nah, setelah mengatakan semacam itu, sehingga beberapa kali saya lewat yang termasuk keinginan beliau, apa saja keinginan, bukan keinginan minta, keinginan kalau keinginan tujuan, ayo saya sekarang ke misalnya Gelempang. Gelempang itu ke rumahnya Pak Basir, Kiai Basir. Nah, di sana saya habis sholat isya, sepeda ini nggak apa-apa kok. Sepeda nanti gimana? Kowe sinang ngarep, aku sinang buri. Engko sampai sambung, aku sinang ngarep, kowe sinang buri. Artinya dibonceng. Gantian. Ya. Itu jaraknya berapa kilo? Sampai Gelempang itu dari sini kan melalui sambung Cibogo, manjak ke daerah Tonggo. Gelempang itu. Kabupaten Pangandaran. Setelah itu di sana ke rumahnya Pak Basir, Kiai Basir. Hanya kata-kata yang saya mengenang sekali sampai saat ini saya untuk jadi award oleh saya. Apa itu? Yaitu kata-kata mali birodi jima'i min huwayatiha kama yuraddu jima'i minal luzumi. Man, ini pegang aja nanti kelaleng. Kata siapa tuh? Abi atau Ustad. Awas aja nanti kelaleng. Mali birodi jima'i min huwayatiha kama yuraddu jima'i minal luzumi. Itu usia berapa, Pak? Usia sekitar 18-an tahun. Nah, itu artinya apa tadi? Nah, jangan itulah. Nggak apa-apa. Nggak, saya nggak akan mengutarakan masalah itu. Justru ini rahasia saya. Rahasia saya ini wasiat dari Abi atau Ustaz. Nah, itu dari Pak Basir. Sama-sama. Tadi gue amal-amalnya pada. Ya. Nah, terus yang lain. Nah, itu kan biasa. Yang lain. Ada lagi. Awas. Dicenang banget kayak kudu dipaham banget. Gue aja nanti kelalen ngapalaken naruddu bikal ada amin kulli wijhatin wabil ismi wabil kibisatan lahbur saya sana aja nanti kelalen. Hijib nih kayaknya, hijib nih. Itu hijib. Nah, setelah itu, nah
Gimana Zat? Sebaya kan? Bahasa teman. Nah terus ini gimana ini udah malam doh. Udah jam 10. Oh kusut. Nanti dulu lah bahasanya. Nanti dulu. Oh baru jam 10 kok. Masuknya kalau jam 10 ini kan nggak goel. Nyepeda. Nah setelah itu sampai jam 10 terus kemudian ya pamitan Pak Kiai Basir. Ya udah agak ngantuk sih. Ya ngomong-ngomong udah panjang deh. Tadi terus sudah. Yuk Siki mampir. Maning pas dom. Pasar domba. Itu keinginan selalu padoman hanya sih dicari mie yaitu anak mie lah, mie biasa cekan mie lah biasa. Pas dom ayo tenang aja yang kok main pondok apa mari yo mana sih lu yo bungkuk ya mari mana sang sidang laya ke rumah ke sana nggak mampir ke sini langsung pas ke sana pulang sampai rumah. Ibu dari Romo mah udah di masjid. Romo kan sarenya itu di masjid, depan mimbar, depan pengimaman itu Romo. Nah terus itu, sopo gue? Oh, bengi-bengi, baru balik gue, keluyuran gue. Nah, bahasa ibu memang apa ya seolah-olah itu agak menyentuh lah omongannya, tapi anggaplah orang tua sih. Iya. Jadi memberi saran yang baik gitu. Itu nggak bisa nggak nyaut apa-apa, diam. Ustadz itu diam, nggak bicara, enggak diam. Man, yuk tidur di sana nggak bisa tidur sampai jam 3. Cukup kan ya ngobrol apa yang dicari apa? Wah mengenal banget itu ngobrolnya. Besok kemana lagi ya? Wah diagendakan sekarang. Ya iyalah, nggak diagendakan sekarang nggak apa-apa sih. Besok acara lagi dulu. Kemana? Ada orang pot, padahal gue rumahnya siapa? Anak tenang aja. Ya. Nyepeda lagi. Sepedanya ya kalau sepedanya, aduh, ininya buntung apa? Nggak ada pedalnya, nggak ada remnya. Turunan padahal tuh gini banget. Sama soplak, sedekasi soplak, kan gini banget. Waduh, gimana ini bro? Kamu di depan apa saya di depan? Mana kamu yang di depan? Kalau nanti jatuh, saya melompat. Aduh, ya tenang. Nah itu kan saya pakai kalau ngerim itu pakai pancalan ya, pancalan kaki. Kalau itu pangkal bannya itu, panjang. Kalau sedang turun itu, kaget. Kenapa sih man? Yang turun banter kok. Ini turun bareng ya. Oh, ada tempat para direm sedikit prive kok ya. Nah itu sampai Paderan. Nah itu setelah di Paderan pulang. Pulangnya sekarang, kalau saya di depan lagi, saya nggak mau. Dua aja berarti. Oke. Terus sebagai. Saya nggak mau kalau di depan. Gentenan lah. Nah itu akhirnya gentenan. Wah malah tambah ngebut. Ngebut sedang turun gini malah ngebut. Ya ini gimana ini? Pakai ngopi. Terus. Ngebut banget. Lah setelah ngebut, saya kan takut. Hampir saya melompat di boncengan itu. Turun gini, sekarang itu agak lumayan agak rata. Dulu masa lu gini, jalannya masih glodok-glodok. Nah, Pak Kiai, saya mau tanya nih. Tadi kan Pak Kiai kan menceritakan kedekatan dengan kawan berarti kan. Bahasa Pak Kiai kan bahasa kawan nih. Kawan, temen gitu. Atau ada tolan. Nah, ini menarik nih dari kecil sampai dikatakan kalau ada Pak Kiai, Pak Kiai Saiman pasti ada Pak Kiai Saripan. Nah, saya mau tanya keistimewaan beliau dari kecil tuh sampai sekarang jadi ulama tuh apa ciri-cirinya atau hal apa yang membuat Pak Kiai aneh tuh? Ada. Apa itu? Gini, sambil ngopi santai aja. Iya. Terus malahan di sana di pintu itu. Oh, masjid itu di sini. Nah, Man, apalkan apa? Imriti. Wah, nanti kalau sudah sampai bab mutada atau bab apa, bab panggilan nanti saya stop. Baru sampai wa in turid ta'rifal isbin nakiru wa walladzi yaqbalu al-bes tinggal aku. Alhamdulillah. Tuh tekan buat bapak kok nilai ilmu khairu qariwan. Terus sampai mubtada kalau meliwat. Waduh. Nah, keduanya ini Man, semua catatan buku saya
bukunya kecil, loh. Buku kecil sampai saat ini ada. Catatan buku saya, mimpi saya tulis. Kemarin ya lanjut. Ya terus. Kalau saya mimpi, saya tulis. Bahkan mimpi sama siapapun, saya tulis. Nah, setelah keadaan dibuka, nah ini, ya kan, waktu nggak jadi dengan itu, saya udah mimpi kok. Saya tahu sendiri, semuanya saya tahu. Pasti ya. Kawan ces lengket lah. Anjani suka jadi yang tangganya Wahib, Sohib, Ipin, itu bahkan saya ngantarkan ke sana, malah ibunya Anjani besan saya sekarang. Itulah. Allah. Nah, tadi pakai ke masa Alpiah tadi ya. Bukan Imriti. Nah, Imri itu beliau cepat ngapalin atau apa yang di cuma hanya mendengarkan. Oh, tapi langsung bisa. Contoh, pas waktu belajar sekolah, pokoknya saya dikatakan orang aneh. Belajar masuk sekolah, kenalan semua kenalan, sehingga sampai kenalan lama. Pakai tas yang itulah. Tapi nggak lepas kok kupluk, peci. Nggak lepas. Pecinya peci kayak gitulah, yang putih kan. Tapi putih bukan peci yang haji, bukan. Nggak lepas. Nah itu, ya kalau namanya duduk aja di Bapak, saya nggak akan duduk. Nah, sehingga sampai 3 bulan nggak duduk di bangku. Kenapa itu? Karena, Pak Guru, Pak Haja Sudrajat, kan gurunya Pak Haja Sudrajat, Pak Hulil Hajari, Pak Musri Anu Kedung Baju, ya. Terus langsung banyak ya Pak Naim, Pak Kiai Naim, gurunya. Setelah itu Pak Ajat, kan kepalanya Pak Ajat. Ini kok duduk di lantai? Nggak apa-apa Pak. Sedang apa itu? Sedang gambar. Itu kan pelajaran bahasa Inggris tuh. Pak Ajat nulis bahasa Inggris sehingga rampung selesai dalam papan tulis selesai. Nah itu Pak Ajat membacakan. Oh Ustadz Syarif Rahman, ngacung. Tinggal saya Pak. Saya akan membaca apa yang tadi Bapak dibaca di papan tulis. Waduh, seperti orang Inggris. Ya Allah. Akhirnya teman-teman, waduh, wah, ini ada orang Inggris nih. Wah, ini ada orang Inggris ya. Waduh, Masya Allah, orang Inggris ya. Wah, asing lucu banget. Pak Misnatun. Itu tangganya Pak Mas Habib. Itu guru apa Pak Misnatun itu? Itu teman. Oh, teman. Coba. Sakimin, saya Misnatun itu teman. Itu lucu banget. Wah, ini ada orang Inggris, juga orang Arab juga, Pak Musib, bahasa Arab. Bahasa Arab, merenteng lagi. Wah, apa yang dimakan ya? Setelah itu ya, kan sering berjalan-jalan dengan saya. Yang anehnya itu dengan jalan-jalan dengan saya, di kantong itu pasti membawa cikur tahu? Oh ya, cikur. Kencur Jawanya. Cikur dengan beras. Berasnya itu beras biasa. Setengah, pokoknya segelas. Setiap di kantong. Dengan gula. Kadang-kadang ada kelapanya. Gula, cikur, beras. Nah, itu untuk dimakan. Nah, itu kan saya yang selalu mengecilkan lah. Wah, orang kok seperti manuk peking. Saya bicaranya kayak pokok kayak manuk peking mangane beras, ngutut beras terus. Nggak tahu itu jadi ulama besar. Tapi itu tidak tidak lupa ya sama saya, alhamdulillah sampai saat ini dengan keakraban saya dengan Ustadz. Apa keinginan Ustadz kalau saya punya saya? Misalnya poet nandur opoman, itu ya. Ya biasa langganan, gembili. Awas, jangan sampai lupa. Nah itu. Panenan saya antar. Kadang-kadang saya gerudus ya. Saya antarin sampai Jakarta sana. Sampai ya? Iya. Nah, pakai saya mau tanya nih.
mungkin pemirsa juga biar tahu kan, Pak Kiai menduga nggak seseorang yang dianggap makanannya aja kayak makanan burung, mohon maaf ya, Ya. jagung, apa namanya itu tadi, kencur, beras kan, yang beras belum jadi nasi kan. Belum jadi nasi. Pak Kiai nyangka nggak sekarang beliau jadi ulama besar, bahkan jadi tokoh nasional? Jadi gini, saya waktu itu karena Romo kan selalu, saya kan sering berdekatan sama Romo ya, sehingga Romo wasiat berulang-ulang sama saya juga, jangan sampai menghilangkan aurat-aurat yang Allahu latifum bi ibadihi wa yarzuqu may yasha wallahu huwal qawiyyu aziz. Jangan sampai dihilangkan wiridan itu. Romo itu sampai saat ini sampai diamalkan oleh saya. Nah, Romo mengatakan begini, yo kawan karo patiran wes sing hati-hati yo. Sebab kae bocah karo patirane sok aneh. Itu sok aneh. Jadi kalau apa sing hati-hati yo. Ki Romo, ya alhamdulillah kula duwe kanca sing kaya iki alhamdulillah banget. Ketemu di ikutin aku. Sampai manapun saya mau ikuti ya, jejaknya. Sehingga sampai punya tujuan saya di hati saya. Kalau seandainya saya punya anak, itu membangun pesantren, saya akan titipkan semuanya. Tapi hanya satu yang tidak, itu Asep. Akhirnya kayaknya Umi, Ulfa, Iim, Nining, Jakah. Nah itu. Sehingga saya udah. Jadi pertama pada saat tahun 2001, Umi Saadah saya laporkan sana. Baru itu di Pamulang itu apa? Di Pondok Cabai Ilir. Masya Allah pesantrennya masih. Nggak nyangka sekarang udah besar ya? Ya, nggak nyangka sekarang itu lokasi rumahnya Pak Khusus gini lah. Nah, Pak Kiai, saya mau tanya kembali nih. Pak Kiai kan sohib karib lah ya, gitu. Sohib karib, perjalanan dari mondok lah ya, pesantren Kalong lah ya, bareng-bareng kemana-kemana gitu. Ada hal apa yang menarik dari Pak Kiai untuk dijadikan nasihat sosok dari beliau untuk kita? Jadi ada. Jadi yang menariknya itu kalau tidur sekejap Pak. Sebentar ya. Masya Allah, saya nggak bisa. Ya, misalnya sama-sama tidur, itu sudah udah duduk, udah orek-orek udah tulisan apa? Wah ini nggak bisa saya ikuti kalau begitu. Tapi harus diikuti. Walaupun saya nggak bisa, tapi harus diikuti. Nah itulah dia. Tapi waktu itu Pak Kiai udah menyadari bahwa sosok Pak Kiai Syarif Rahmat saat ini dikenal. Waktu itu Pak Kiai sudah menyadari, wah ini orang istimewa gitu. Oh iya, udah. Saya udah menyadari bahwa sampai pulang pagi-pagi ya, tadinya mau diantarkan ke sini, mau pulang man. Ya badi loh, uang kok priwe nang kono ngaji suka-suka. Yo ngaji ngono, ora ngaji kayak ini bisa kok. Iya, beda maning. Ilmune sampean we ilmunya. Bukan sampean saya bicaranya kamu lah. Iya. Ilmumu kowe kaya bandingane ilmuku kudu nulis. Sampean kan kowe mau udah ular nulis wis jadi, ora tok wis jadi. Tapi Pak Kiai sudah bilang itu saat itu ya. Nah contoh diantaranya saya menghafalkan ini kok. Alhamdulillahilladzi qawwaqul ilmi khair yuqalihi wa itu kok atanahan qulubuhum binawihi wa min adi misanihi wa. Terus langsung kan beliau kan gini aja. Tidur-tiduran bari kan punya piano sing tuk ya. Piano sing di piano kan diangkat baik. Piano tung bari karo wah, kok di tabui piano? Ya mek main indah kok. Jadi saya menghafalkan, menghafalkan, wes udah tinggal saya, kayak itu kan, udah tinggal saya. Begitu lebih daripada saya ngapalkan. Oke, saya mau tanya nih, kalau standar santri itu berapa lama untuk menghafalkan Imriti? Kalau standar santri biasanya 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun rata-rata lah. Sekarang gini ya, saya sendiri saya mengulas Imriti, nanti diulangi lagi 2 tahun. Nah beliau sosok Kiai Syarif itu hanya dengar tok jadi.
Nah, ini pemirsa, kita fokus ya. Saat ini yang kita kenal sosok ulama Kiai Haji Syarif Rahmat. Tentu sebagai manusia tidak ada yang senang, tidak ada yang pro, pasti juga ada yang kontra. Tapi sisi lain beliau ini saksi hidup, sahabat karib yang menyampaikan bahwa standar santri itu untuk menghafalkan Imri itu 2 tahun. Nah, beliau menyaksikan langsung bahkan saksi hidup ya. Iya. Itu dari saya juga, itu mendengarkan dari saya Iman kata-kata saya. Itu ya, langsung bisa. Bisa. Artinya gini, saya menyimpulkan gini Pak Kiai, bahwa buah yang manis, buah yang bagus tidak lepas dari bibitnya juga yang unggul. Iya. Ya kan? Mungkin saja memang Pak Kiai ini punya orang tua, punya karisma dan sampai ke atas lah mungkin gitu kan. Artinya saya juga mau tanya Pak Kiai, sikap Pak Kiai Saiman ini terkait saat ini di medsos kan banyak dikait-kaitkan sosok Kiai Syarif Rahmat dengan penggandaan uang. Mungkin pernah dengar tuh di TikTok. Belum ya? Belum. Ini ramai juga tuh di TikTok. Karena mungkin pakaiannya belangkon, hitam-hitam. Nah, tanggapan Pak Kiai terkait hal-hal yang kurang pas lah. Bagaimana Pak Kiai? Jadi kalau tanggapan saya melalui berpakaian itu nggak jadi permasalahan kok. Nggak jadi permasalahan. Sebab kalau melihat sejarah apapun, saya kan sering melihat sejarah. Kadang-kadang dari sosok sejarah kewalian, sosok sejarah kenabian, dan sosok sejarah para sosok. Itu kan lain. Itu kan lain lah. Seperti, lah timbul dulu itu memang enggak. Tapi sosok sekarang itu karena Ustadz Syarif Rahmat berpakaian semacam itu, mengondisikan Suasana ya? Suasana. Jadi dilihat dari, kan udah ketemu lah saya silsilah turunan itu kan. Ya bahkan sampai sosok turunan dari Joko lah langsung ya ada ya ada silsilah yang diterangkan waktu hall tahun yang tahun bukan kemarin 2 tahun yang lalu ya 2 tahun yang lalu itu ada yang menceritakan tentang ada turunan dari Sunan Kalijogo, Sunan Derajat dan sebagainya. Kalau ibu dari Sunan Derajat, kalau Romo itu dari Sunan, itulah jadi memang ada silsilah yang nyambung permasalahan. Kalau berpakaian saya nggak mengatakan bahwa pakaian hitam itu enggak meragukan biasa aja lah ya, biasa saja. Nah Pak Kiai, saya mau tanya sama Pak Kiai, statement Pak Kiai terkait perjalanan ya Romo Kiai Syarif Rahmat. Anda enggak pribadi beliau untuk kita ambil sebagai pelajaran kehidupan? Ada. Jadi beliau saya ambil dalam langkah kehidupan satu perkataan jujur. Masya Allah. Itu dari dulu tuh ya? Dari dulu. Contohnya? Contoh, Romo, aro ibu. Aku iki arep ono. Ya kan apa? Aku arep mari pondok. Enggak pernah suka masalah. Lah terus, ayamku nanti. Ayam kan jago. Oh dulu senang ayam Pak Kiai? Waduh, permainan jago itu. Oh gitu. Coba diceritakan nih. Enggak, tapi saya enggak mengamati yang paling. Tapi senang lah ya. Hanya senang. Yang kalau mengamati taruhnya belum. Tapi ya cuma ngangkeknya itu kan. Cuma ya itulah ayam kadang-kadang ditanya-tanyakan ayamnya itu kan. Ya sosok Ustadz itu haliah yang paling utama adalah jujur ya. Mahal itu, barang mahal tuh. Barang mahal, kalau saya katakan paling mahal. Saya sendiri yang bisa ngomong semacam ini, bisa dikatakan saya ngomong jujur atau tidak. Coba kadang-kadang ya dengan istri bilang gini, kan nggak jujur juga. Iya. Jujur. Baik Pak Kiai, saya kira ini cukup menarik perbincangan kita teman-teman, obrol-obrol terkait jejak Kiai Haji Syarif Rahmat. Tadi mulai dari kecil, perjalanan ketemu gurunya, perjalanan di sekolah, juga hal-hal yang mungkin kita anggap itu luar biasa ya, menghafalkan Imriti dalam waktu hitungan jam mungkin waktu itu ya. Bukan sejam, itu yang paling-paling 5 menit. Waduh. Ya, saya hafalkan hanya 5 menit sampai bab mutada. Masya Allah, beliau langsung cakep jadi. Nah, ini istimewa sekali lagi. Kita harus percaya dan yakin bahwa sesuatu hal yang baik pasti berasal dari hal yang baik. Mungkin dari doa orang tuanya, lingkungannya,
Dan tentu kesaksian daripada Kiai Saiman ini salah satu rujukan untuk orang banyak juga. Beliau saksi hidup, sahabat sejati, gitu kan sampai hari ini. Dan mudah-mudahan keteladanan sosok Kiai Sarip Rahmat yang tadi disampaikan, salah satu adalah jujur. Dan jujur ini juga kan sifatnya Nabi kan. Ya, itu. Mudah-mudahan bisa kita terapkan, kita jadikan falsafah hidup kita. Dan yang terakhir Pak Kiai, mohon maaf ini pesan untuk generasi muda. Pesan untuk generasi muda, para pencinta ulama, khususnya keluarga besar, keluarga pada suka, pada Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, pesannya dari Pak Kiai. Jadi pesan dan kesan saya, ya, pesan dan kesan saya, kalau seandainya apa yang dikatakan oleh guru, apapun halnya dikatakan oleh guru, fatwa apa saja, itu harus diikuti. Masya Allah. Samina wa atona. Tapi jangan ada rasa itu ya. Itu pesan saya. Masalahnya kalau ahnya itu berarti dalam hati itu nggak cocok. Terpaksa ya. Terpaksa. Jadi walaupun tidak ada atau hati nggak itu jangan rasa diam. Diam. Atau ya diikutilah fatwa guru. Alhamdulillah seperti sebagaimana saya lah terus terang apa yang dikatakan oleh Ustadz Sarip Rahmat, mengatakan Saiman gini-gini, cap, enggak suka apapun, saya siap gitu. Masya Allah. Nah, itu saya kemana ini saya siap gitu. Nah, itulah diantaranya. Walaupun saya dianggap aku temannya, tapi apalagi ini kan semuanya santri-santri dan juga semuanya santri. Mudah-mudahan ikutilah apa fatwa. Baik, terima kasih Pak Kiai, sahabat pada suka dimanapun berada, pemirsa. Hal yang menarik tadi dari Pak Kiai Saiman, jangan pernah melawan ke guru sebetulnya ya, karena tidak ada guru dimanapun yang memberikan hal-hal yang tidak baik, menjerumuskan santri, nggak ada. Pasti guru memberikan hal yang baik untuk santrinya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, khususnya untuk kami berdua, silaturahmi kita bisa bertemu. Dan teman-teman yang menyaksikan acara ini terus ikuti di Pada Suka TV. Sekali lagi terima kasih waktunya dan semoga kita bisa bertemu karena jejak Kiai Sarip Rahmat ini akan terus kita telusuri sampai ke beberapa tokoh dan mudah-mudahan ini menjadi sumber informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.